Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Panggedena saya Jawa Barat, panggedena jeung Garut. Di acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya kemarin, Kang Deddy Mulyadi memberikan pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih ya, dan beliau menyinggung tentang anggaran provinsi yang diberikan ke Tasik ini sangat besar, tapi buktinya tidak ada. Kita lihat videonya ya. Oh, nyaman. Kurang sudah mah mingpina teh kudu hade cokcot, hade bacot. Pamingpina kudu hade gogok, hade tag. Nah iya gogokna geus halus, tagokna geus halus, cokcotna bisa nginjem lah bagi-bagikeun. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Tasik, karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berhotmix sampai seluruh desa. Seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu orang Tasik, tahu. Buka kabogoge pernah. Ngorona atuh playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk membangun. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi, adalah janji untuk menikah. Cicing siapa lah. Anu umur 40 tahun kalau mau lagu beli serben kaing mal kapake. Cicing 40 tahun, rana-rana 40 tahun kalau rumah. Rugi aku gubernur menang ke randa kolot. Jadi kamu gede. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung, nah. Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihit, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamen Tasik menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor, pasti ayah awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu, orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, orang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu, Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik kema pasangan boboko raksasa. Serius. Pasangan hihid raksasa, karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, diurus kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lembur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu Minggu 200 juta. Belum yang lain. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi. Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik adalah kabupaten multiproduksi.
KBG ayah di Tasik, santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang hihi di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi tukang nambang ilegal di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galunggungan, artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip para ketua, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, dan yang terakhir saya pesan di Tasik belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Panggedena saya Jawa Barat, panggedena jeung Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintah. Konsisten. Tiba-tiba partai hejo, kantor bupatina dicet hejo. Bupatina berem, gedung SD berem kabeh. Saya tidak mau. Warna pemerintah itu putih, Pak. Di mana-mana, mau di Amerika gedung putih, semua putih. Sudah dibodaskan dari nama. Netral, lurus, sesuai dengan cita-cita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya ke Pak Sekda, sebagai gubernur hari ini semuanya terbuka. Pemilihan komisaris BJB saya ambil profesional. Direktur BJB hari ini profesional. Hari ini jam kerja asuransi pemerintah provinsi saya umumkan secara terbuka. Pemenangnya yang ranking tertinggi ada 5, semua diumumkan sampai angkanya diumumkan. Untuk apa? Karena kita butuh pemerintahan yang berintegritas agar rakyat percaya. Nah, itulah videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.